Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatil ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, tungku-tungku, guru-guru, serta adik-adik remaja sekalian yang dimuliakan Allah, juga yang kami hormati. Kembali hari ini kita ramaikan rumah yang mulia, rumah Allah, tempat kita bermunajat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Masjid adalah merupakan rumah Allah, rumah penuh dengan nikmat dan rahmat Allah. Oleh karena itu, duduk kita beberapa menit di masjid di setiap hari, utamanya hari Jumat, ini merupakan suatu nikmat yang besar, suatu kebaikan yang cukup tinggi, karena rumah ini rumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan duduk kita beberapa menit ada manfaat dan ada hikmahnya. Manfaatnya sekurang-kurangnya dapat dua patah kata dari nasihat-nasihat agama. Hikmahnya insyaallah Allah memberikan pahala kepada kita. Tidak ada yang sia-sia menghabiskan waktu barang 2 jam atau 3 jam, tergantung dari datang kita dan di waktu kembali nanti. Ini sangat tergantung jamaah yang berbahagia. Kemudian khatib sedikit berbicara kira-kira 20 menit menyangkut dengan hari bersejarah
kira-kira 2 minggu yang sudah lalu, kita sudah memperingati hari besar dalam Islam. Orang sering mengatakan hari besar itu hari raya. Sebenarnya hari besar bukan hari raya. Termasuk hari raya, tapi bukan hari raya. Hari besar itu, kenapa ada hari raya? Ini kita lihat. Karena adanya baginda Rasulullah SAW, maka disebut dengan hari besar. Ada hari raya, ada acara Jumatan seperti ini, karena dilahirkan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari yang disebut dengan tepatnya pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan dengan tahun gajah? Karena Raja Abrahah bersama tentaranya datang dari Habsyi ke negeri Mekah karena ingin memindah Ka'bah dari negeri Mekah ke negeri Habsyah di Ethiopia. Oleh karena itu diutuslah gajah-gajah yang besar, di atasnya ada bala tentara. Ternyata kehendak Allah bukan seperti itu. Memang Makkah itu pusatnya dunia, pusatnya bumi. Tidak boleh dipindah. Ka'bah sebagai rumah satu-satunya dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Wah, sungguh rumah yang pertama dibangun oleh Allah yang letaknya di Bakkah. Kalimat awal disebut dengan ucapan Bakkah, artinya menangis. Siapa yang datang ke rumah itu semua menangis, kecuali orang yang mati hatinya. Tapi kalau keras bisa lembut. Juga disebut dengan Makkah. Jamaah yang berbahagia, rumah yang pertama yang dibangun di situ yaitu Baitullah, ingin memindahkan oleh Abrahah. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala burung ababil yang tersebut dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau ketahui, Allah mengutus burung ababil. Dengan kecilnya burung ababil dibawa sebiji batu, yang diambil batu itu dari Sijil, dari neraka Sijil, lalu dilemparkan ke atas kepala bala tentara itu, tembus dari otaknya sampai punggung-punggung gajah berlobang. Ruhum. Begitu dahsyat. Baru Allah tunjukkan inilah baru main-main neraka, bukan neraka sebenarnya. Kalau neraka sebenarnya ditaruh di dunia ini, hangus dunia. Ini baru Allah coba-coba dengan memperingatkan manusia, jamaah yang berbahagia. Maka besar sejarahnya lahir Nabi. Malah kalau disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau, malah lebih besar daripada 2 hari raya. Lebih besar daripada hari Jumat. Sebenarnya lahir Nabi itu lebih besar daripada hari Jumat, lebih besar daripada 2 hari raya. Walaupun berduyun-duyun orang di hari raya, namun yang lebih besar adalah hari lahir Nabi Muhammad SAW. Karena adanya hari Jumat, karena ada syariat Nasrullah. Di waktu Nabi-Nabi sebelum Muhammad tidak ada besar hari Jumat. Adanya 2 hari raya hanya pada syariat Nabi Muhammad. Adanya bulan Ramadan itu ada pada Nabi-Nabi yang lain. Tapi adanya hari raya Idul Fitri, adanya Idul Adha, dikarenakan ajaran yang
dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hari kelahiran Nabi merupakan yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita perhatikan? Yang pertama sekali, Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi itu sebagai nikmat. Karena ada Nabi, ada Islam, ada iman, maka nikmat. Bukan karena yang lainnya, jamaah yang berbahagia. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu, artinya sungguh memberi nikmat oleh Allah bagi mereka-mereka yang diutus pada diri mereka Rasul daripada golongan mereka, artinya dari orang-orang yang Islam. Maka nikmat, maka hari kelahiran Nabi hari besar, maka disebut dengan maulud atau disebut dengan maulid. Mau tergantung bagaimana, di mana kita lihat. Kalau kita lihat hari lahir Nabi, artinya waktu kelahiran Nabi, berarti maulid, maulidur Rasul. Kalau kita lihat dari nabinya, berarti mauludun Nabi. Maulud artinya yang dilahirkan. Maulid artinya waktu dilahirkan. Ada dua orang bilang, ada orang yang katakan maulid, ada orang yang bilang maulud. Tergantung tujuannya apa. Kedua-duanya itu benar, tergantung tujuan. Kalau kita bilang Nabi lahir, berarti maulud. Kalau kita bilang waktu lahir Nabi, berarti maulid. Jamaah yang berbahagia, maulid Nabi itu nikmat, maulid Nabi itu rahmat. Maka siapa yang tidak senang dengan lahir Nabi, maka dia perlu kita pertanyakan lagi Islamnya. Anak senang ke lahir Nabi, anak perle-perle tiap peringatian, berarti kurang senang dia kepada Islamnya. Datang Islam sebagai rahmatan lil alamin, datang Nabi sebagai petunjuk bagi segala umat karena ada Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi itu yang disebutkan sifatnya, yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu bukan siapa-siapa tapi Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang bersama mereka, dan orang-orang bersamanya Nabi, asyidda, tegas, keras, tidak ada tawar-menawar, 'alal kuffar, atas orang-orang kafir. Kecuali hanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, di luar agama, itu yang ada tawar-menawar. Tetapi dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, tidak ada tawar-menawar. Itu ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas atas orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, berbaik-baik sesama mereka, sesama muslim. Bukan berbaik-baik sesama manusia yang di luar Islam. Tapi tidak perlu juga kita berantem selama kita tidak diganggu, selama kita tidak dihantam. Tapi kalau kita sudah diganggu, kita kalau sudah diajak berantem, fa in qutilu faqatalu, kata Allah. Apabila kamu diperang, maka lawan, perang mereka. Ini ayat seperti ini yang sakit telinga orang-orang yang tidak senang kepada Islam mendengarnya. Islam itu bagus, coba pindah ayat ini. Tidak bisa kita pindah, tunggu Bapak sekalian, tidak bisa kita pindah ayat ini urusan Allah. Maka Allah katakan fa in qutilu faqatalu, kalau kamu diperang maka bunuh mereka. Karena dunia ini diciptakan bukan khusus pada seluruh manusia, bukan untuk semua orang, bukan. Kepada orang-orang yang beriman diciptakan dunia ini,
Maka dalam ayat Allah katakan, jamaah yang berbahagia, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa sungguh bumi ini diwarisi oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Arti tidak ada saleh kalau tidak melalui iman. Kalau tidak melalui Islam, tidak ada istilah saleh. Kenapa kami katakan itu? Kami pernah mendengar ceramah di televisi, profesor, tapi tidak sebut namanya. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar kira-kira 10 tahun yang lalu. Katanya berdasarkan ayat ini berarti saleh bukan orang beriman saja. Ternyata Amerika hari ini berbuat baik, orang-orang Eropa berbuat baik, maka disebut mereka juga saleh. Maka salah kaprah dalam memberi mana ayat. Tengku-tengku kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Yang dimaksud di situ adalah innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Hanya saja atau sungguhnya bumi ini diwarisi oleh Allah kepada orang-orang yang salih, yang berbuat baik dan melalui dasar iman dan Islam. Jadi kalau yang tidak buat baik bagaimana? Kalau orang-orang kafir bagaimana? Berarti bukan warisan, dia rampasan. Allah tidak rugi, Allah tidak khawatir dunia lebih berperan orang-orang non-muslim. Allah tidak rugi. Tidak ada sedikit pun Allah ambil manfaat baik pada orang Islam atau pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang kafir. Anda cuma manfaat membeuk pi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi, andai kata dunia ini ada harga di mata Allah sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi setetes air atau seteguk air kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang munafik. Menunjukkan karena dunia ini tidak ada nilai, tidak ada harga sebesar sayap nyamuk pun, maka ambillah dunia untukmu. Akhirat yang tidak boleh diambil sembarangan, tetapi kecuali hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa. Jamaah yang berbahagia, maka ciri-ciri Nabi itu adalah tarahum, mereka berbuat baik sesama mereka, tarahum ruk'an sujada. Kita lihat mereka ruku dan sujud bersama-sama dalam satu saf, dalam sebuah tempat, sama-sama mereka berrukuk dan sujud. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian wajah mereka berseri-seri karena bekasan sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka berseri-seri, bukan hitam. Berseri-seri mana ada hitam? Karena bekasan sujud. Artinya kita lihat wajah yang berseri-seri. Contoh kita jumpa dengan Abu Kuta Kerung. Orang sudah tua, sebenarnya sudah lusuh, tapi wajahnya kalau kita pandang enak kita lihat, karena sujudnya sudah benar. Abu Tumin dan Bladai, Allahumma gfir lahu, umurnya sudah 100 tahun, tapi masih enak kita lihat, walaupun kulitnya hitam. Kenapa? Karena bekasan sujud. Hadirin jamaah yang berbahagia, berdemikian diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil terhadap ciri-ciri para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka bersifat dengan sifat maksum, bersifat tidak terdapat salah. Walaupun pada kenyataannya dalam pandangan kita salah, tapi itu bukan salah, itu syariat. Misalnya Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat lalu salam. Sahabat bertanya, hal kasarta au nasita, adakah engkau kasar ya Rasul atau engkau lupa? Kemudian ditanyakan kepada orang yang di sampingnya, apa benar demikian? Benar, kata orang satu lagi. Kalau benar berarti
kedua-duanya bukan. Bangun lalu kita salat 2 rakaat lagi tanpa takbiratul ihram, kita sambung karena tadi sudah demikian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah manusia maksum. Kalau Rasul tidak maksum, tidak boleh jadi Rasul. Satu kata-kata saja dusta pada Nabi, maka tidak pantas menjadi Rasul. Maka Rasul itu bersifat dengan sifat siddiq, benar, wajib siddiq pada Nabi, mustahil dusta, walau satu kalimat, walau satu kata. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya, dapat kita kasih amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan berita dari Allah dengan 100%, tidak tambah dan tidak kurang. Kemudian fatanah, cerdas. Tidak ada satu nabi pun yang dungu. Nabi seperti kaset, begitu dengar ingat. Maka jemaah yang berbahagia, kecuali kata Rasul 3 tempat yang boleh berdusta. 3 tempat yang boleh, ada 3 keadaan yang boleh berdusta. Tapi bukan dusta yang lain. Yang pertama adalah menyelamatkan, karena menyelamatkan jiwa orang lain belum jelas salahnya. Ada orang tanya tentang, jadi orang yang salah tidak boleh dibela lagi? Boleh, karena belum jelas salahnya. Kalau sudah keputusan hakim, orang itu bersalah dan harus dihukum, itu dihukum. Seperti ada seorang lewat di depan Rasulullah, lari terbirit-birit. Pasti menurut nalar Rasulullah, pasti ini ada yang kejar di belakang. Ternyata benar, orang yang mengejar itu membawa pedang. Lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada Rasul lihat orang yang lari dari sini bajunya misalnya merah. Katanya selama saya berdiri di sini tidak ada. Nabi mungkin sudah pindah tempat berdirinya. Karena kenapa? Parang di tangan, salah belum jelas, ini kemungkinan akan dibacok. Bukan kita memfitnah orang sehingga orang jadi maut, jadi meninggal dunia gara-gara fitnah yang kita hembuskan. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, karena menyenangkan suami atau menyenangkan istri. Misalnya suami beli baju, ditanya, suka baju ini dek? Ini ada ibu-ibu di sini, mungkin ada yang dekat-dekat. Walaupun tidak suka, suka bilang. Bagus, bagus. Kalau saya beli pun ini saya beli. Ini untuk menjaga keluarga yang sakinah. Kemudian sebaliknya, apabila istri masak makanan kuah, ditanya oleh istri kepada suami, bang enak kuah ini? Katakan enak kali, cocok kalau kita buka warung. Walaupun setelah itu kita buang dari mulut, kita ludah. Untuk menyenangkan istri, tapi pada saat yang lain kita ajak masak bersama. Ini menjaga keluarga yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, yang boleh menipu, seperti Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq, menggali parit, lalu dalam parit itu ditaruh duri-duri, karena yang akan berhadapan dengan kafir harbi, kafir yang wajib kita perang, wajib kita bunuh. Cara bagaimana? Kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi, jangan. Orang-orang kafir yang di negara Islam, dia bayar pajak, dia bayar blasting, tidak kena zakat. Karena tidak kena zakat, maka kena pajak. Kalau dahulu dikatakan dengan blasting, di zaman-zaman Belanda dulu. Jemaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari kelahiran junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada sinyal pun kita perlu memperingati hari kelahiran junjungan alam tersebut. Apalagi ada sinyal. Sinyalnya Nabi setiap hari Senin berpuasa. Ditanya oleh sahabat, kenapa puasa ya Rasulullah apa hari ini? Hari ini hari kelahiranku, hari Senin.
maka aku laksanakan puasa. Kita setahun sekali, ya, pada 12 Rabiul Awal, apalagi tidak ada larangan yang kita temukan, tidak ada larangan, malah ada semacam anjuran walaupun bukan wajib. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meneladani. Kita jadikan Muhammad sebagai contoh yang terbaik. Kalau Muhammad itu tidak bisa jadi contoh, jangan cari contoh yang lain tidak bisa jadi contoh. Allah katakan dengan kalimat laqad kana lakum. Benar-benar, dua kali benar. La bermakna benar, qad bermakna benar. Benar-benar Muhammad itu pada dirinya menjadi contoh teladan bagi kamu. Contoh Pak Nabi, contoh terbaik dalam segi ibadah, dalam segi bergaul, dalam segi memimpin, maka ada contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap maulid jangan maulid saja, tapi Muhammad itu betul-betul jadi contoh untuk kehidupan kita agar memperoleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sehingga di akhirat waqina azabannar. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan, sedikit mau'izah barangkali pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kami yang menyampaikan, dan bermanfaat pula kepada jamaah yang hadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada hikmahnya dalam pertemuan hari yang mulia ini, jamaah yang berbahagia. Lebih kurang saya mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع العالم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.